Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan video kuliah di Institut Teknologi Bandung ET 4040, yaitu kuliah regulasi dan ekonomi telekomunikasi. Ya. Ini khususnya pada kesempatan ini akan sampaikan bab 1, yaitu isinya tren global pada bisnis dan telekomunikasi, teknologi telekomunikasi. Ini saya hanya jelaskan bahan kuliah ini. Anda bisa unduh ya bahannya. Anda cari aja di Google, di Mbah Google atau Mbah Yahoo atau yang lain ya. Mesin pencari yang lain, Anda ketikkan aja nama saya Sigit Haryadi, kemudian ini tren global pada bisnis telekomunikasi dan teknologi telekomunikasi. Mungkin Anda tambahkan kata kunci OSF ya. Ini bahannya ada di Open Science Framework atau disingkat OSF. Anda silakan cari, kemudian Anda bisa download di situ. Itu bisa diunduh secara gratis. Jadi mengenai bab 1 ini isinya adalah mengenai tren global pada bisnis dan teknologi telekomunikasi. Bahan ini saya memang update terakhir itu tahun 2018 ya, sekitar bulan April 2018 atau Januari 17 Januari 2018. Tetapi bahan ini masih cukup update untuk sekarang karena situasinya memang yang terjadi suatu evolusi atau revolusi di dalam bisnis dan teknologi telekomunikasi itu terjadinya di tahun-tahun itu ya. Antara 2016 sampai 2018 itu terjadi suatu evolusi yang sangat luar biasa pada bisnis dan teknologi telekomunikasi. Jadi di sini kepada Anda yang sudah mengunduh ya, saya persilahkan untuk kalau kemudian Anda menggunakan untuk sitasi dalam buku atau makalah Anda tuliskan sitasinya dengan tulisan seperti ini. Yang pertama kali pada bab ini akan saya sampaikan adalah stakeholder ya. Pelaku bisnis pada industri telekomunikasi itu cukup luas ya. Ada regulator dan pembuat kebijakan, provider, operator telekomunikasi, dan vendor, manufacturer, konsultan perancana, kontraktor, pembangunan jaringan, kemudian asosiasi profesi, lembaga riset dan litbang, dan pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan pengguna-penggunanya, usernya. User ini ada yang jaringan telekomunikasi untuk publik ya, seperti handphone itu Anda adalah termasuk dalam jaringan komunikasi untuk publik. Dan jaringan telekomunikasi militer, jaringan telekomunikasi privat ya, perbankan, perhubungan udara, laut, udara, dan lain-lain. Dan telekomunikasi last mile untuk perkantoran, kemudian untuk cloud computing, itu semuanya masuk dalam ini. Nah ini saya akan jelaskan. Ini adalah model sistem telekomunikasi nasional yang kami buat. Itu tahun 1986. Waktu itu PT LAPI ITB mendapatkan tugas dari waktu itu namanya departemen nih, kalau sekarang kementerian, waktu itu departemennya Departemen Perhubungan kalau nggak salah, saya lupa ya. Departemen Perhubungan itu ada satu direktorat jenderal namanya Direktorat Jenderal Pos dan Tel ya, Ditjen Postel. Ini kami mendapatkan ITB, Institut Teknologi Bandung, mendapatkan tugas untuk membuat suatu sistem telekomunikasi nasional yang waktu itu kita buat untuk 35 sampai 50 tahun ke depan di Indonesia seperti apa. Dan ini saya sampaikan di sini karena memang terbukti apa yang kita buat pada waktu itu ternyata ya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan pada waktu itu. Jadi pada waktu tahun 1986 ya, itu isu yang ada itu adalah pertama globalisasi. Ya, globalisasi waktu itu sudah mulai diendus-enduskan bahwa akan ada namanya globalisasi yang nanti akan paling lambat 20 tahun dari waktu kami membuat ini model ini akan terjadi globalisasi, di mana negara-negara akan menandatangani perjanjian
perdagangan internasional, perjanjian ekonomi internasional yang menjadi suatu sistem global 20 tahun dari sekarang, terbukti benar ya. Waktu itu ini kita tahun 86 bikin ini, tahun 2005 memang terbukti benar bahwa globalisasi itu sudah terjadi dengan ditandatangannya WTO, perjanjian perdagangan internasional. Kemudian masalah iptek, ya, isunya juga masalah iptek. Jadi pada waktu kami membuat ini belum ada telekomunikasi seluler ya. Jadi iptek itu menjadi suatu isu yang sangat ini karena teknologi telekomunikasi waktu itu kita perkirakan akan terjadi suatu revolusi di mana akan terjadi perubahan yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya. Ini perlu saya ingatkan ada tahun 1986 itu pelanggan telekomunikasi di Indonesia itu baru 0,5% dari penduduk Indonesia. Ya, penduduk Indonesia kurang lebih 200 juta. Itu telepon itu hanya ada 500.000 pelanggan ya, pesawat telepon seluruh Indonesia. Nah, ini iptek ini akan waktu itu kita perkirakan akan menjadi suatu pendorong bahwa dalam waktu yang singkat mungkin 10-20 tahun kemudian sejak tahun 86 itu mungkin semua rakyat Indonesia akan menikmati telekomunikasi. Ternyata benar ya, dengan timbulnya telekomunikasi seluler, maka ya hampir semua orang Indonesia sekarang sudah bisa menikmati peralatan telekomunikasi. Dan tahun 86 yang kita perkirakan ini akan menjadi isu, itu adalah investasi asing. Investasi asing ini tidak bisa dicegah untuk masuk ke Indonesia. Jadi isu ini harus kita siapkan waktu itu. Dan peranan swasta nasional. Nah, itu kita juga sudah pikirkan waktu itu. Ya, sejak tahun 86 mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan itu swasta nasional harus berpegang kuat ya. Pada waktu itu telekomunikasi ya, itu adalah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan negara ya. Waktu itu adalah Perumtel. Perumtel itu masih yang kemudian menjadi PT Telkom itu waktu itu masih Perumtel. Kemudian ada Indosat, itu adalah perusahaan yang dimiliki negara 100% sahamnya dimiliki negara. Isu lain yang waktu itu kita pertimbangkan adalah SDM ya. Dan ini terbukti bahwa SDM itu akan dibutuhkan untuk telekomunikasi sangat kuat ya pada waktu itu, dan itu seterusnya ya, sampai dengan 50 tahun ke depan. Waktu tahun 86 itu kita perkirakan akan menjadi suatu isu bagaimana SDM ini dalam negeri dan luar negeri. Dan masalah pentarifan ya, pentarifan ini juga isu yang sangat mendasar pada waktu itu kita pertimbangkan dan ternyata sampai sekarang. Dan kualitas layanan, nah ini isu pada waktu itu yang kita tuliskan, yang kita pertimbangkan juga sampai 50 tahun ke depan dari sejak tahun 86 itu akan menjadi tetap penting. Dan pemerataan pelayanan ya, pemerataan pelayanan ini juga demikian ya, pelayanan jadi coverage istilah berikutnya ya adalah pada waktu itu belum ada istilah coverage. Jadi pemerataan pelayanan itu menjadi suatu hal isu yang penting. Pada waktu itu kita pertimbangkan ya paling tidak harusnya 20 tahun, 30 tahun ke depan itu 100% rakyat Indonesia harusnya sudah bisa menikmati telepon. Dan peraturan perundang-undangan ya. Jadi di sini Sistelnas saat ini kita tuliskan waktu itu saat ini adalah tahun 86. Ini ada tadi sudah kita sebutkan ada masalah globalisasi, krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, faktor eksternal, internal, peraturan perundang-undangan. Nah, ini di mana akan datangnya? Nah, ini akan datang ini adalah kita pertimbangkan 10 tahun sampai 50 tahun sejak tahun 86. Jadi ya tahun 1996 sampai dengan katakan 2036. Ini ada hal-hal yang sangat penting waktu itu kita pertimbangkan dalam sistem telekomunikasi nasional, Sistelnas itu adalah masalah kompetisi. Nah, ini ternyata terbukti ya benar sampai sekarang isu itu menjadi masih tetap penting ya, persoalan itu. Suatu hal-hal yang harus disiapkan pada waktu itu dan harus ditangani untuk seterusnya sampai 50 tahun yang akan datang sejak tahun 86 itu. Peningkatan kualitas, ya, kemampuan nasional. Nah, ini juga sangat penting. Waktu itu kita pertimbangkan efisiensi dan juga SDM. Dan bahan-bahan untuk kami mempelajari ada reference paper ya, dari ITU, dari mana-mana reference paper, dari makalah-makalah, kemudian klasifikasi, timelinenya, pemilihan asing ya. Waktu itu kita udah pertimbangkan ya.
Pada waktu tahun 86 itu belum ada kepemilikan asing di dalam industri telekomunikasi di Indonesia, karena industri telekomunikasi waktu itu 100% adalah milik negara ya. Jadi belum ada swasta, belum ada kepemilikan asing. Jadi di sini kita siapkan pada waktu tahun 86 itu yang akan menjadi penting adalah pertama kita lihat harus suatu pembuat kebijakan. Nah ini pembuat kebijakan yang itu kita harus siapkan waktu tahun 86 itu. Waktu itu adalah departemen atau yang menjadi kementerian itu harus kita siapkan untuk orang-orangnya. Ya belum ada ya dikatakan Direktur Jenderal Postel pada waktu itu belum ada orang-orang yang memiliki keahlian untuk membuat suatu kebijakan. Kemudian itu kita bina supaya 10 tahun, 20 tahun kemudian sejak tahun 86 akan ada orang-orang, suatu tim, orang-orang dan tim yang akan bisa membuat kebijakan di situ. Tetapi kemudian memang terjadi seperti itu ya. Dan ternyata 30 tahun kemudian sejak tahun 86 ini ternyata kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Waktu itu belum ada Mahkamah Konstitusi ya. Jadi waktu itu 86 itu kan masih Orde Baru ya, presidennya masih Presiden Soeharto. Nah ini ternyata apa yang kita sudah siapkan waktu itu, departemen atau kementerian bisa membuat kebijakan, kemudian pelan-pelan itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian ternyata oleh Mahkamah Konstitusi ada sebagian dari kebijakan itu harus dihapuskan dan hanya keputusan menteri yang bisa tetap menjadi suatu perundangan yang bisa diakui. Dan regulator waktu itu kita sudah pikirkan, ada regulator EBD ya, dari regulator. Nah itu kita siapkan sejak tahun 86, itu kita pikirkan waktu itu. Dan operator. Nah operator waktu itu, waktu tahun 86 kita buat Systelnes itu hanya ada Perumtel dan Indonesia dan dia 100% milik daripada milik dari negara ya. Itu kita pikirkan bahwa suatu saat mungkin akan ada BUMN ya. Dan ada swasta, operator swasta, dan kemudian ternyata terbukti ya, beberapa tahun kemudian muncullah operator Perumtel, kemudian dijadikan PT ya, dengan PT dengan demikian secara tidak langsung sudah ada kepemilikan non pemerintah di dalam PT Telkom tersebut, dan kemudian dia juga ada kepemilikan asing di situ setelah itu diisukan menjadi di dalam dijual ya sahamnya di internasional. Dan vendor pada waktu itu tahun 86 itu juga ada PT Inti ya waktu itu, jadi itu juga milik negara, milik Perumtel, akhirnya menjadi PT, kemudian itu menjadi kelak kemudian menjadi BUMN ya, tadinya adalah bukan BUMN ya, swasta. Kemudian pendukungnya ada asosiasi profesi, konsultan, kontraktor ya. Dan sumber penunjang industri pendidikan, litbang, SDM, teknologi keuangan, dan user. Nah ini user kita kasih merah, waktu itu kita pertimbangkan bahwa terbukti ya sekarang dengan teknologi seluler itu user ini pegang peranan sekali ya. Jadi ada industri ini ternyata nilai keuangannya itu tidak hanya ada di operator ya, tapi juga ada di industri di user, yaitu nilai ekonomi daripada telekomunikasi nasional itu bukan hanya di operatornya, tidak hanya ada di Telkom, Indosat dan seterusnya, Excel, tapi juga di usernya, yaitu dengan kebutuhan mereka akan gadget. Ini industri nilai uang ekonominya ternyata juga mungkin juga bisa tidak kalah ya, atau mungkin lebih besar. Dan berikutnya saya ingin jelaskan mengenai evolusi dari jaringan, evolusi dari telekomunikasi dan layanan untuk publik ya. Ini yang untuk publik. Pertama itu telekomunikasi itu adalah telepon radio dan satelit non seluler. Jadi telekomunikasi radio, telepon radio itu justru yang pertama kali ada ya. Jadi kalau orang tidak tahu sejarah mungkin mengira bahwa telepon seluler ini yang update-nya yang lebih kemudian dibanding telepon kabel, tapi sebenarnya tidak. Jadi yang pertama ada itu justru telepon radio. Telepon radio digunakan oleh militer itu sejak Perang Dunia Pertama itu
militer sudah menggunakan peralatan radio komunikasi dengan telepon radio. Itu mereka berhubungan ya, tentara-tentara yang di lapangan dengan komandan-komandannya, komandonya yang ada di tempat lain ya. Kemudian berikutnya adalah telepon kabel. Sejak tahun 30-an, nah, tetapi ini ada evolusinya. Yang pertama kali ada jaringan telepon itu adalah menggunakan akses kabel tembaga, tapi sistem 4 kawat. Ya. Sistem 4 kawat itu artinya itu bisa dilakukan suatu penguatan di jaringan. Dengan demikian jaringan akses lokal kabel tembaga itu bisa waktu itu jaraknya bisa sampai puluhan kilometer. Ya. Karena waktu itu tahun 30-an, tahun 40-an itu industri dari membuat suatu sentral telepon itu adalah suatu industri yang paling canggih dan paling mahal waktu itu ya. Sementara kabel itu, teknologi kabel waktu itu sudah ada sejak dulu ya. Kemudian berubahlah menjadi sistem kabel tembaga 2 kawat, yaitu ketika sentral telepon itu dibuat menjadi bisa lebih murah ya teknologinya, sehingga bisa dibuat banyak. Maka coverage daripada suatu sentral telepon lokal itu cukup tidak perlu lebar, sehingga demikian bisa dipakai dengan sistem 2 kawat. Dan waktu itu juga kabel tembaga menjadi lebih mahal ya, sehingga penggunaan 4 kawat itu dianggap sangat boros. Dan berikutnya jaringan akses lokal komunikasi optik ya, dengan triple play ini berikutnya. Dan terakhir yang sampai sekarang ini adalah broadband ya, FTTH ya, fiber to the home ya, itu adalah berikutnya. Dan untuk telepon seluler, urutan evolusinya dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, dan seterusnya ya. Nah ini evolusinya begini. Jadi seluler generasi pertama itu dia transmisi dan protokol komunikasinya itu transmisinya analog ya. Dan dia protokol komunikasinya bukan IP, bukan internet protokol. Dan switching dan routing ada circuit switch. Jadi masih menggunakan circuit switch ya. Jadi belum paket switch. Kemudian layanannya hanya teleponi dan SMS ya, tapi SMS itu tidak semuanya ya. Pada waktu itu 95% masih hanya teleponi ya, belum ada chat ya di dalam generasi pertama. Di generasi kedua kemudian baru dikembangkan di sini transmisi untuk generasi kedua 2G itu masih analog. Maksudnya di selulernya ya, bukan di jaringan backbone-nya, di selulernya, di jaringan aksesnya, jaringan yang menghubungkan komunikasi menghubungkan antara handphone dengan BTS ya, itu adalah masih analog dan juga protokolnya belum internet protokol. Switchingnya juga masih circuit switch dan layanannya hanya telepon, SMS dan internet. Internetnya pada waktu generasi 2 atau 2G ini hanya sampai dengan 54 kbps ya, 54 kilobps dan sampai dengan mungkin sekitar 100 kilobit per second. Itu adalah generasi kedua atau 2G. Kemudian generasi ketiga, nah ini transmisi itu sudah digital, dan protokolnya masih belum IP ya, masih pakai MPLS di sini, switching routingnya masih circuit switch. Ini maksudnya koneksi antara handphone dengan BTS-nya ya, dia masih non IP, belum internet protokol. Jadi masih di jaringannya itu di core-nya, jaringan core itu sudah IP, tetapi di jaringan akses masih belum IP. Jadi dengan demikian ya, kombinasi di sini ada circuit switch dan ada packet switch, itu adalah 3G. Ya 3G ini. Layanannya ada telepon, SMS dan internet, di mana internet itu kemampuannya sampai dengan 2 Mbps sampai 10 Mbps. Dan generasi keempat ini terjadi suatu revolusi yang berubah sama sekali dari sistem yang sebelumnya, di mana transmisi dan protokol komunikasi sudah all IP network ya, dari jaringan akses maupun core networknya itu sudah menggunakan internet protokol. Ini 4G ya. Jadi 4G ini merupakan revolusi dari sebelumnya generasi 1, 2, 3. Dan switching routingnya juga paket switch ya, karena otomatis internet protokol itu adalah paket switch. Layanannya, nah ini semua layanan berbasis IP dan juga dengan rate-nya dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Jadi di sini antara generasi 1, kedua, ketiga itu terjadi evolusi, tapi dari 3 ke 4 terjadi suatu revolusi, perubahan yang sangat besar ya, di mana konsepnya sudah all IP network. Jaringan akses maupun core dari seluler itu sudah menggunakan internet protokol. Dan kecepatannya juga lebih cepat ya, sampai dengan ya katakan beberapa puluh Mbps atau katakan 100 Mbps. Kemudian generasi 5G, nah ini di dalam perbedaannya di sini dengan 4G ini adalah terjadi katakan evolusi. Jadi generasi pertama berubah menjadi kedua, menjadi ketiga itu terjadi suatu evolusi, ya tidak ada perubahan besar-besaran. 3 ke 4 adalah terjadi suatu revolusi, perubahan yang sangat sangat fundamental. Kalau 4 ke 5 ini juga dari sisi ini tidak ada terjadi perubahan fundamental ya, karena dia tetap di dalam IP ya, internet protokol. Hanya di sini dia rate-nya jauh lebih cepat, kemudian juga adalah masalah teknologi modulasi multiple access-nya. Dan berikutnya evolusi teknologi adalah integrated broadband multimedia ya. Dulu ada ISDN ya, tapi kemudian tidak berkembang ya. ISDN ini adalah jaringan di PSTN ya, menggunakan ya untuk internet, tapi dengan kecepatan hanya 2 Mbps, tidak berkembang. Dan ada NGN, ini juga tidak berkembang. Ada SDN sampai sekarang berkembang. NDN, Name Data Network. Name Data Network ini adalah suatu teknologi yang tadinya diperkirakan akan menggantikan internet protokol ya. Jadi kalau kita lihat ini, sekarang Anda hidup di zaman era internet, ya, internet protokol. Tapi saya sampaikan sejarah ini dari awal ini, ya telepon PSTN kabel maupun telepon seluler ini ada evolusi dan ada suatu revolusi. Jadi jangan mengira bahwa akan seterusnya itu internet ya, belum tentu ya. Jadi bisa saja itu internet itu akan digantikan suatu saat ya, protokol itu dengan yang lain. Kemudian berikutnya kita pelajari mengenai tren dari bisnis. Nah ini tren market pertama, market broadband di Indonesia. Nah ini kalau kita lihat ada perkembangan ya dari 2013 ke 2017. Jadi kenapa materi kuliah ini tidak saya perbaharui, karena ya tadi ini ya, kalau tadi cerita di teknologi ini terjadinya suatu revolusi, perubahan besar-besaran dari generasi ketiga ke 4 ya. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu adalah evolusi. Kemudian 3 ke 4 itulah terjadi suatu gerbang perubahan besar-besaran. Dan dari 4G ke 5G ini sebenarnya tidak terdapat suatu revolusi, melainkan hanya suatu evolusi dari sisi pandangan telekomunikasi. Nah ini kalau dari sisi bisnis, itu tahun-tahun yang periode yang sangat terjadi suatu revolusi, itu adalah antara 2013 ke 2017 ya. Pada waktu itu terjadi suatu revolusi di mana ya, di mana komunikasi broadband itu menjadi begitu penting ya. Komunikasi broadband itu akan menjadi penting, harus diantisipasi oleh semua operator maupun vendor ya. Ini harus ada suatu pengetahuan ini. Jadi inilah terjadi suatu periode yang evolusi itu yang menjadi sangat penting, itu antara 2013 ke 2017. Dan kita lihat kenyataan industri ini, kita lihat pada periode tersebut ya, itu terjadi suatu hal yang sangat, ini dalam hal bisnis ya, sangat itu sangat penting. Kita lihat traffic ya, antara 2013 ke 2017 naik dengan sangat tinggi ya. Tadinya kalau sebelumnya dari tahun-tahun 2000-an ya, tahun 1990 sampai dengan tahun 2010-an ya, itu garis hijau, kuning, biru ini datar ya. Ya, garis hijau, kuning, biru itu datar ya, di mana ini kuning adalah cost ya, grafik dalam grafik ini kuning adalah cost, hijau adalah traffic, dan revenue adalah biru ya. Pada tahun 1990-an sampai 2010 itu merupakan masa keemasan di dalam industri telekomunikasi ya, bisnis telekomunikasi, di mana itu semua naik dengan datar ya. Trennya itu naik tetapi linear dengan datar sekali sampai tahun 2010-an.
di mana revenue itu di atas lah, di atas. Jadi traffic naik, revenue selalu di atas cost ya. Jadi bisnis telekomunikasi seluler itu mendapatkan apa namanya itu ya masa keemasan ya, tahun 1990-an sampai 2010-an ya. Operator telekomunikasi itu adalah di dalam masa keemasan ya, di mana revenue itu jauh lebih besar dibanding cost ya. Jadi revenue jauh lebih besar dibanding cost. Nah ini tetapi sejak tahun 2010 ya, persisnya mungkin 2013-an, 2011, 12, 13 terjadilah peningkatan yang sangat tinggi di dalam traffic hijau ini ya. Di dalam traffic ini sangat naik pesat ya, eksponensial, tetapi revenue-nya itu naiknya tidak sebesar apa namanya traffic ya. Tidak sebesar traffic itu revenue-nya. Jadi tidak apa namanya pendapatan daripada operator telekomunikasi itu tidak peningkatan ya, tidak seperti meningkatnya traffic. Kemudian cost-nya dia naik lebih besar, sehingga ini tahun 2017 ya, kita waktu itu kenapa ini menjadi penting pada ini, pada tahun-tahun inilah semua operator kita waktu itu sudah sampaikan supaya semua operator siap-siap ya, di seluruh dunia ini bukan hanya Indonesia, ini cost akan naik ya dengan laju lebih tinggi dibanding revenue antara 2013 sampai 2017 ya. Karena apa? Karena trafficnya meningkat dengan pesat ya, trafficnya broadband itu menjadi sangat naik dengan pesat. Dan ini suatu saat ini akan memotong ini, cost akan memotong revenue. Jadi kalau tidak hati-hati maka perusahaan-perusahaan telekomunikasi akan bangkrut ya, waktu itu kita pertimbangan demikian. Jadi harus ada suatu apa namanya persiapan ya. Jadi seperti tadi saya ceritakan ketika saya cerita sistem telekomunikasi nasional, Sistelnas itu kita sudah siapkan tahun 1986 ya, untuk menghadapi era tahun 1990, era tahun 2000 ya, era 2010 sampai dengan 2036 ya. 50 tahun kemudian kita ada siapkan, waktu itu kita ada pikirkan dan ternyata terbukti benar di hari kemudian. Nah ini juga demikian ya, ini kita sudah sampaikan kepada seluruh operator telekomunikasi, hati-hati dengan grafik ini. Kalau Anda tidak hati-hati, maka pada tahun 2018, 19, 20 ini Anda akan mengalami suatu era yang sudah apa namanya, bukan zaman keemasannya lagi suatu industri telekomunikasi. Jadi harus hati-hati, ini yang harus kita indikan ya. Kemudian mengenai pasar ya, pasar telekomunikasi dan ininya. Jadi di sini muncullah yang disebut sebagai waktu itu OTT, over the top. Nah, jadi pada waktu tahun 2000-an ya, 2010-an ya. Jadi 1990 sampai dengan 2010 itu masa keemasan bagi operator telekomunikasi ya, terutama maupun seluler maupun fix ya, di mana mereka membangun jaringan telekomunikasi sekaligus servisnya. Jadi operator membangun BTS, membangun BC, membangun Node B, Node B, ya, membangun jaringan akses maupun jaringan core. Itu cost-nya itu lebih kecil dibanding revenue. Itu setiap tahun terjadi peningkatan keduanya, tetapi revenue masih selalu di atas dari cost-nya tersebut. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka menguasai 100% yang namanya jaringan dan juga servis. Ya. Telepon itu pelanggan menggunakan telepon, servisnya dibangkitkan oleh operator. Ya. SMS, chatting juga demikian. Tetapi sejak tahun 2010-an timbullah namanya OTT. Over the top adalah service provider yang tidak memiliki jaringan. Ya. Muncullah waktu itu mulai muncul ada Facebook, ya ada kemudian WhatsApp dan Line dan lain-lain itu muncul ya, over the top. Mereka bisa memberikan layanan-layanan yang tadinya diberikan oleh operator-operator telekomunikasi sehingga terjadi suatu perbedaan. Jadi di sini ada pendapatan dan ROI dari operator telekomunikasi jadi di bawah tekanan ya, karena ada over the top-nya ini. Ya, ini over the top target ini juga ada di core service-nya ya. Dan tantangan pasar telekomunikasi kalau kita lihat di sini, nah ini revenue operator provider Indonesia ya tahun 2009 sampai 2013 ini kita catatkan di sini ya.
ini masih naik ya, revenue industri masih bertumbuh pada waktu itu, naik terus ya. Tetapi kita harus ingatkan pada waktu itu bahwa pertumbuhan itu memang masih tumbuh pendapatannya, revenue-nya, tetapi cost-nya itu meningkat lebih cepat. Nah, ini yang problemnya pada waktu itu harus disiapkan. Terutama di negara-negara yang pendapatan per kapita penduduknya tidak cukup besar ya. Nah, kalau di negara-negara kaya ini persoalan lebih mudah diatasi, yaitu kalau cost-nya naik, revenue juga akan harus naik kan dengan cara tarifnya naik ya. Jadi pengeluaran masyarakat terhadap telekomunikasi kalau dulunya itu sebulan rata-rata katakan kalau dirupiahkan itu 100.000 misalkan demikian ya. Tapi pada era internet, broadband internet ini, pengeluaran mereka di negara kaya rata-rata di atas 1 juta per orang per bulan ya. Itu bisa dinaikkan demikian, jadi revenue masih tetap di atas dari cost-nya ya, sehingga bisa kualitas layanan bisa digerakkan tetap dengan baik ya. Tapi di negara-negara yang tidak cukup kaya, maka ada persoalan di mana tarif itu tidak bisa dinaikkan karena kemampuan masyarakatnya tidak mampu membeli, maka dengan cost dari operator yang makin naik, ini harus ada suatu strategi bagaimana mengatasi jangan sampai ya revenue itu jadi lebih kecil dibanding cost-nya. Kemudian kita berikan ada pelanggan telekomunikasi. Nah, pelanggan sih tetap naik ya dari 1990 sampai 2010 itu naiknya pesat ya di Indonesia. 1990 pelanggan telekomunikasi di Indonesia itu hanya 0,5% dari jumlah penduduk ya. Kalau sekarang tahun 2010 jangan sekarang. Yang 2010 itu kalau jumlah dari SIM card itu lebih banyak dibanding jumlah penduduk ya. Jadi jumlah penduduk katakan waktu itu 220 juta orang, tapi jumlah SIM card itu sampai dengan 250 juta ya. Tetapi memang bukan berarti bahwa 100% orang sudah memiliki SIM card atau memiliki gadget handphone, tetapi kenapa demikian? Karena banyak orang yang memiliki double ya. SIM card-nya itu lebih dari satu. Jadi secara rata-rata waktu itu sekitar 1,3 lah perbandingannya, 1,3 SIM card dimiliki oleh satu orang ya. Jadi dengan demikian mungkin yang memiliki handphone itu seluruh Indonesia ini sekitar 95% ya, udah mendekati 100%. Angka persisnya harus dipelajari ya, nanti datanya berubah terus. Jadi ini kita lihat seperti ini. Dan jumlah average revenue per user, nah ini di Indonesia, ini anehnya revenue per user ini mengecil. Ya. Pendapatan operator per SIM card ini, bukan per orang, per SIM card itu makin kecil ya. Nah ini kenapa demikian? Nah ini ada satu hal yaitu ya sejak tahun dulu ya tahun 2009 sampai 2013 terjadi suatu average revenue per user yang makin turun ya. Kemudian pertumbuhan ini makin cenderung menurun. Nah ini jadi harus ada suatu digital divide yang waktu itu kita udah sarankan ya kepada semua operator di telekomunikasi di Indonesia. Jadi kata kelihatan layanan yang bukan IP turun terus ya sampai akhirnya mendekati nol ya. Layanan yang bukan IP ya, jadi telepon seluler yang tidak menggunakan IP, kemudian juga SMS ya, penggunaan itu akan menjadi semakin menurun. Kemudian trafficnya tapi per user naik, jadi artinya traffic itu akan berpindah kepada data ya, kepada broadband. Dan yang terakhir di sini ada masalah perkembangan teknologi akses dunia ya. Jadi di sini sejak tahun 97 sampai dengan 2010 dan seterusnya sampai 2020, 2030 ya. Ini akan terjadi, kita gambarkan dalam sumbu X dan Y ya. Sumbu X adalah kecepatan dan sumbu Y ini adalah di jenis-jenis daripada servisnya ya, dari teknologinya. Jadi di sini tahun 1997
Nah, ini kita lihat kecepatan. Jadi memang ada suatu evolusi dari kecepatan ya. Jadi dari kecepatan user data rate akan meningkat terus ya. Ini kemudian ini tidak selain itu juga ada perubahan di Sembuye ini sehingga teknologi ini akan harus mengikutinya ya. Jadi ini teknologi akan mengikuti terus karena ada kebutuhan masyarakatnya. Jadi di sini kita bisa Anda pelajari secara detail di sini, nanti kita bisa diskusikan di kelas. Dan aplikasi beyond di 3G, nah ini kita ada waktu itu sampaikan, ini kan studi pada waktu 2013-an. Ini ada 4G dan seterusnya. Jadi ini bisnis di dalam telekomunikasi berubah ya, ada perubahan sejak dari 3G ke 4G. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya sebutkan ada revolusi ya dari 3G ke 4G sehingga aplikasinya berubah. Dan berikutnya adalah perkembangan dari broadband XDSL ya, dari perkembangan dari broadband fiber optik ya. Dulu ADSL itu hanya kecepatan katakan 2 sampai 2 Mbps ya, kecepatan downstreamnya, upstreamnya hanya 640 kbps ya. Tapi kemudian yang seterusnya ini berkembang sampai dengan satuan Mbps ya. Jadi ini bahkan sekarang sudah lebih cepat lagi ya. Jadi ini perkembangan dari kabel optik. Kemudian perkembangan broadband FTTX. Nah, ini juga ada perkembangan ya, yang cukup signifikan ya di semua negara dari FTTH, VDL, VTL dan seterusnya. Jumlah pelanggan baru broadband ini tetapi di Indonesia tidak terlalu cepat meningkat ya, tidak terlalu cepat dibandingkan di di negara yang lain. Nah, ini masih kita cari migration step-nya ya dari core fixed network-nya ya. Kemudian migrasi teknologi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di sini tren teknologi yang harus dicermati adalah menyangkut kemampuan atau kecepatannya. Yang 5G ini waktu itu ya, tahun saya membuat makalah 2018, saya harap segera mungkin bisa gelar, tidak mampu lagi menangani traffic internet. Tapi ITU baru mengizinkan tahun 2020 ya, harus baru tahun ini. Tapi ini ada problem. Mungkin di Indonesia masalah ekonomi kita belum selesai dengan 4G ya. Kita bahkan banyak daerah-daerah yang seluler itu banyak masih 2G bahkan masih ada mungkin di beberapa daerah. 3G masih banyak ya. Dan itu akan sedikit demi sedikit harus digantikan minimal oleh 4G ya. Bahkan secara teori itu sebenarnya di kota-kota besar 4G sudah tidak memenuhi syarat lagi, harus minimal adalah 5G. Nah, demikian ya saya sampaikan kuliah bab 1 ini. Nanti kita lanjutkan di kelas dengan diskusi-diskusi.